Memperingati hari ulang tahun ke-15, MNC Land menggelar pameran batik dengan menggandeng pelaku UMKM batik di kota Surabaya, Jawa Timur. Pameran batik yang turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini sebagai upaya untuk mendukung pelaku UMKM kembali bangkit di tengah pandemi. MNC Land yang kita bisa lakukan, salah satunya adalah pengembangan UMKM, pengembangan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Kita bisa lakukan banyak hal, karena hari ini pemerintah Kota Surabaya dengan MNC Group ya sudah banyak kita lakukan. Lihat potensi batik, terutama dari Surabaya itu luar biasa. Banyak batik-batik bagus yang perlu kita ekspos kepada masyarakat. Karena itu MNC Land dalam tahun 2015 mencoba untuk membantu para UMKM untuk bisa lebih berkreasi lagi, bisa lebih sukses lagi, dan kita akan mempromosikannya melalui media massa yang dipunyai oleh MNC Group. Sementara itu, di Yogyakarta MNC Land menggelar seminar siap kerja yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi SMKN 1 Saptosari Gunung Kidul. Di seminar ini MNC Land memberikan pengalaman kerja terutama di bidang perhotelan. Betapa majunya perkembangan industri perhotelan, betapa majunya industri pariwisata di perkotaan, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah siap dengan apa yang dibutuhkan agar mereka dapat siap untuk bekerja. Dan ini semakin meningkatkan pemahaman, kompetensi, skill anak-anak, semangat, motivasi anak-anak untuk menguasai dunia perhotelan. Seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan dan semangat para siswa agar dapat bekerja di bidang perhotelan serta ikut mengembangkan sektor pariwisata nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan sore kemarin. Setibanya di Mabes Polri, Menhan Prabowo Subianto disambut dengan upacara jajaran kehormatan dan disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam pertemuan, Prabowo menegaskan negara Indonesia membutuhkan TNI dan Polri yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk itu, Prabowo menegaskan mendukung program pembangunan polisi yang kuat. Di akhir pertemuan, Prabowo memberikan cenderamata kepada Kapolri Listio Sigit berupa pistol jenis G2 Elite. Pistol ini adalah buatan industri pertahanan dalam negeri PT Pindad. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Presiden Joko Widodo dianugerahi gelar kehormatan adat Dada Madopo Malopo dari Kesultanan Ternate. Sebelumnya, saat di Buton, Sulawesi Tenggara, Jokowi juga mendapat gelar adat Laode Muhammad Lakina Bawaangi Yi Nusantara dari Kesultanan Buton. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Siang, pemirsa. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Alisa Hadi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Presiden Joko Widodo dianugerahi gelar kehormatan adat Dada Madopo Malomo dari Kesultanan Ternate dalam acara yang digelar di Kedaton Sultan Ternate Rabu kemarin. Sultan Ternate ke-49 Sultan Hidayatullah Syah mengatakan gelar pada Madopo Malopo memiliki makna sebagai pemimpin besar atau pemimpin sebuah negara besar. Madopo Malomo ini diharapkan di kemudian hari akan ada pemimpin-pemimpin besar negara Republik Indonesia, setidaknya sama dengan Pak Joko Widodo. Yang kita tahu beliau begitu dekat dengan rakyat, dicintai rakyat, sangat peduli dengan rakyat. Sebelum menerima gelar adat itu, Presiden Jokowi juga telah dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaicil. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Kesultanan Ternate menjaga, merawat adat, tradisi, kearifan lokal, sehingga inilah yang sering saya sampaikan, berkepribadian dalam berkebudayaan. Sebelumnya saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara, Presiden Jokowi juga dianugerahi gelar kehormatan adat Kesultanan Buton Laode Muhammad Lakina Bawangai Yi Nusantara.
Penganugerahan digelar di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ini bermaksud bahwa Laode itu adalah orang terpilih, orang yang memiliki kapasitas personal, memiliki jiwa keagamaan, memiliki jiwa kebangsaan untuk memperhatikan kepentingan negeri. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Kesultanan Buton karena telah memelihara dan menjaga kearifan lokal di tengah modernisasi dan derasnya budaya asing.